Nah, saya ini bukan anak Nah. mahasiswi, tapi kok kenapa bisa diambil? Itu juga jadi salah satu pertanyaan teman-teman ini. Ya, Kan sampean bukan siswanya Mardisiwi. Tapi kok bisa selain mengikuti festivalnya, kan intinya gini. Itu kan band ekstrakurikuler sekolah, artinya band internal. ya. Kalau festival memang untuk umum. Selain mengikuti festivalnya, kan intinya gini. Itu kan band ekstrakurikuler sekolah, artinya band internal. Ya, kalau festival memang untuk umum waktu itu. Nah, festivalnya untuk umum, tapi untuk menjadi playernya itu kan otomatis kan mau tidak mau kan harus siswa-siswi yang ada di sekolah itu. Nah, saya nggak sempat menanyakan itu, tapi yang pasti bahwa demikian bangganya saya ketika diajak Mas Agung untuk memperkuat umat generasi keempat. Generasi keempat. Keempat waktu itu. Ternyata generasi keempat. Ya, Sampai saya masuk tahun 93. Itu adalah generasi keempat Umar. 94. 94. Betul, tahun 94. Berarti ada generasi 1, 2, 3. Ada generasi 1, 2, 3 yang mungkin karena saat itu jiwa saya masih belum jiwa bertakon-takon. Ya saya grinder ikut aja gitu loh. Glinding. Tapi seiring perjalanan kemudian saya baru tahu bahwa ternyata band Umars ini di generasi yang pertama, kedua, ketiga pernah menghasilkan, menelurkan, meletupkan sosok musisi-musisi handal di kota Surabaya. Wih. Siapa aja Mas kalau boleh tahu? Yang saya ingat dan tahu salah satunya adalah Mas Muslik. Muslik itu basisnya SRB, Surabaya Rock Band. Betul. Waktu itu yang diperkuat SRB, yang memperkuat adalah Mas Thomas, kemudian Mas Gatuk, Mas Gatuk Macan, ya. Kemudian ada Muslik, satu lagi saya lupa siapa. Kemudian ada lagi, kalau nggak salah ini ya Mas ya, Kang Remon. Remon Arias, keyboardisnya Power Metal. Betul. Beliau mantan keyboardisnya Power Metal. Betul. Beliau sempat memperkuat Pumas, kalau ini nggak salah ya. Dan moga-moga aja bener ya Kang Remon ya. Iya. Mungkin iya, Mas Remon bisa klarifikasi ya. Boleh. Kalau seandainya salah juga nggak apa-apa. Namanya juga. Ada lagi ex drummer Power Metal juga, Mugi Adam. Beliau sempat memperkuat Pumas juga. Satu lagi basis sandal dari kota Surabaya, Hendrik Sanada. Termasuk beliau pernah memperkuat Pumas. Ya, tapi saya nggak tahu sejarahnya apakah beliau ini memang dulunya sekolah di Mardisiwi atau enggak, saya enggak paham. Atau mengalami hal yang sama seperti sampean, diambil, artinya dihubungi secara personal gitu ya. Saya enggak tahu. Nah, coba. Kemudian di generasi yang ketiga itu muncullah lagu Ambarawa yang direkod di Harpa yang saya ceritakan. Dan yang menyanyikan lagu Ambarawa ini sekaligus klarifikasi, karena banyak sekali yang menganggap bahwa sayalah yang menyanyikan lagu Ambarawa di album tersebut. Padahal bukan. Ketika saya ngomong bukan, banyak yang tidak percaya juga. Jadi kan serba salah. Sehingga saya pun terserah Anda. Karena mungkin image itu sudah tertanam di sampean. Maybe juga bisa jadi begitu kan. Karena di generasi yang keempat itu banyak image yang saya tanamkan bahwa Pumars memiliki ciri khas. Contoh misalnya, sang vokalis selalu memakai jaket doreng gurun. Doreng Timur Tengah. Oke. Saya masih menyimpan jaketnya, tapi saya lupa naruh. Ini saya cari dari kapan hari, tidak ada juga. Tapi yang pasti bahwa tapi masih punya. Insya Allah masih ada. Karena saya ini penyimpan yang baik. Saya benar-benar jas merah. Saya nggak pernah menemukan sejarah saya. Nah, dari saya menciptakan hal yang membuat image sehingga orang selalu menuduh dalam tanda kutip saya yang nyanyi Ambarawa. Ketika saya ngomong tidak, mereka selalu memaksa bahwa Umar itu sampai yang nyanyi.
selalu seperti itu, sehingga akhirnya ya saya menghindari banyak berbicara. Mending sekarang saya ungkap di sini bahwa penyanyi Ambarawa asli yang asli. Ya, saat itu ini juga kalau nggak salah juga, karena saya selalu menerima informasi. Saya hanya menerima informasi. Waktu itu namanya Kang Salam. Kang Salam. Salam. Nah, sementara vokalis Pumar sendiri yang saya ingat dan saya paham itu adalah Kang Solikin. Oh, Jadi ada Solikin, ada Salam. oke. Ketika saya tanyakan ke Mas Agung Ambulans gitarisnya, Hah? kenapa kok seperti itu? Karakter Kang Solikin sangat tepat saat di panggung, menjual. Karakter vokalnya asik, gestur dan postur tubuhnya cukup memungkinkan ketika ditampilkan di atas panggung. Sementara Kang Salam, dia memiliki warna vokal yang khas untuk menyanyikan lagu Ambarawa, tapi secara performance tidak bagus untuk di panggung. Oke, jadi memiliki nilai keunikan di situ ya. Betul. Jadi kelebihannya dia lebih di record. Betul. Dan itu yang saya tangkap atas informasi beberapa teman Pumas, termasuk drummer si Mas Iwan ya, Kang Iwan. Iwan Mujiantoro, panggilannya Nanang sih, Mas Nanang. Mungkin kalau dia di sini Kang Nanang kasih komen juga. Ya. Bagaimana kebenarannya? Atau mungkin dulu teman-teman dulur yang pernah ngisi di Pumas, ya kan? Ya. Atau yang tahu perjalanannya Pumas, Betul. silakan komentar di bawah. Jadi bolehlah. Atau mau berbagi cerita di sini juga nggak apa-apa, datang di basecamp kita. Yap. Ya kan? Sambil berbagi cerita, sambil berbagi apa namanya, pengalaman sejarah lah ya. Ya mungkin beliau mungkin sudah berubah wujud ya. Saya kira gini, perubahan wujud apapun yang kita punya, baik secara fisik, suara, pemikiran, tapi saya yakin sejarah tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Mereka pasti selalu mengenang sejarah-sejarah itu. Apalagi kalau melihat dari sekelumit cerita seperti ini aja, tampaknya ini band luar biasa banget gitu loh. Band yang mana? Pumars itu tadi. Siap. Jadi kalau saya bilang bahwa perjalanan band rock di kota Surabaya tidak ada yang tidak istimewa. Istimewa gitu. Benar. Saya sangat menghargai, sangat respect perjalanan band-band jazz di kota Surabaya, meskipun itu yang rock, meskipun itu yang pop, ataupun mungkin yang kita bilang underground ya. Tapi termasuk luar biasa itu. Sangat luar biasa. Saya sangat kagum. Dan ketika perjalanan Pumars di generasi keempat saya mulai masuk, itu justru banyak hal-hal yang unik menurut saya. Pengalaman yang selama ini tidak pernah saya dapatkan ada di Pumars. Ini wah, kalau diceritakan mungkin kita bisa habiskan 10 episode hanya untuk Pumars. Tapi apapun, Pumars tetap memberikan yang terbaik buat saya. Terbaik ya. Kan dari situ saya memahami bagaimana manajemen yang baik. Benar. Memang ditangani langsung oleh sang kepala sekolah, sehingga proses manajemen sebuah band memang benar secara profesional ditangani waktu itu oleh Pak Tamaji. Saya selalu sama beliau. Termasuk nomor induk kesenian. Dulu mungkin orang-orang yang berkecimpung di dunia seni wajib memiliki nomor induk kesenian yang diterbitkan oleh saat itu Departemen P dan K, Pendidikan dan Kebudayaan tahun segitu. Oh ya, masuk wilayah itu ya. Kalau sekarang kan di Sparta. Kalau sekarang saya bilang nggak jelas wis Bu. Nggak jelas ya. Kadang di Sparta, KPJ, ya, Dispora. Sing bener sing di gitu kan ya. Kita nggak paham. Tapi kalau dulu memang ditangani oleh P dan K, dan saya sempat ngurus. Saya sempat ngurus itu. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan bahwa bener tak use arek nowars, bener tak si A, si B, si C dulu pernah jadi personel Pumars, saya bilang saya benar-benar mengurus nomor induk kesenian dan atas perintah oleh Bapak Tamaji selaku kepala sekolah SMA Mardisi waktu itu, dan bukti itu masih bisa saya berikan. Masih ada. Saya masih menyimpan. Ingat, saya penyimpan data yang baik. Penasaran? Penasaran? Rokan sih. Iya, rokan di sini. Jadi istilahnya itu setiap personel yang ada di yang sampai daftarkan nomor induk itu, apakah semua personil
mulai dari generasi pertama atau hanya generasi keempat pada saat sampai masuk? Ketika saya masuk, saya mendaftarkan jelas untuk generasi keempat itu. Untuk itu generasi keempat ya. ya. Jadi generasi keempat waktu itu drummer ada di Kang Iwan Musdiantoro, kemudian basis adalah Kang Dedi, kemudian gitar tetap adalah Mas Agung Ambulan selaku leader ya. Kemudian vokal saya masih belum pakai nama Ius Reptil, hanya Ius saja. Kemudian ada penambahan satu player adalah keyboard waktu itu. Keyboard itu Kang Stefanus. Stefan ini adalah putra dari salah satu pemilik rental sound terbesar di Surabaya, Jawa. Di Jawa malah. Jadi dia ini putra dari Koge. Koge itu pemilik Klasika Sound System. Sehingga banyak keuntungan ketika Stefan memperkuat Pumas. Betul. Sebelum ke sini, pada waktu itu usia berapa? Lali deh. Karena sampai sekarang pun saya juga lupa usia saya. Lu? Gak tau ulang tahun nih tadi. Ulang tahun tapi ya kata lain kena. Wah, saknonya. Artinya gini, apa sih fungsi mengingat usia? Iya. Saya nggak perlu lihat usia saya, tapi lihat uban yang di rambut saya saja. Oke. Kita lihat di datanya nanti itu usia berapa kira-kira, iya kan? Kan data tidak bisa berbohong karena tertulis dan terbukti tercatat secara sipil loh itu. Ya, ini dia dan datanya. Ini data saya tentang Pumas. Nggak lihat tahu nih sini. Ini. Nah, ini adalah Itu time schedule. Jadi Ketika ini kita mau perform, kita selalu bikin seperti itu. Oke, ya istilahnya timeline lah ya, timeline. Jadwal, jalan Juli itu namanya jadwal gitu loh. Jadwal ini ketika berlatih ya, untuk berlatih dan sebagainya. My God, Belum ada tahun 97 belum ada print bro, dan ini masih bertulis, ini pakai garisan, plat bolpen, dan ini difotokopi ya kan, dan masih bisa dibaca nih. Saya lupa itu event apa. Nah ini di sini tertuliskan Pumas time schedule Go Skate bareng Nugi 5 Minute dan Reza 8 November 1997 ini tulisan di atas ini loh. Iya kan, bareng Nugi, ya kan, 5 Minute dan Reza sebagai opening act-nya ini. Gila ya. Gila. Good luck and successful. Yes. Oke. Selanjutnya ini ada, sorry ya kalau terhalang-halang, sorry ya, karena masalahnya ini mengandung map. Jadi kita ambil aja mapnya biar tidak ribet. Ya Le ya? Apa ya Le? Oh. Jangan ingat, jangan lupa. Ini ada tulisannya. Oh iya, ada tulisannya Pumas ini. Nah, ini artinya datanya. Memang sengaja beli, disimpan dan untuk sebagai bukti. Ini ada surat penawaran kerjasama pengajuan dana. Oke. 2 juta pak, mahal ini untuk BKP sebetulnya. Ini tahun berapa ini? 98. Pengajuannya 2 juta bro. 2 juta udah bisa rekod ya? 2 juta bisa rekod? Udah. Iya. Karena ini untuk keperluan rinciannya. Rinciannya ini untuk ini sewa studio rekaman di Lasika Studio waktu itu ya, 1.500 6 shift. Satu shiftnya dulu 250. 6 jam. Satu shiftnya 6 6 shift. 6 shift, 6 shift. Itu 6 jam. Iya, dulu 6 jam. Sorry, 4 jam. 6 di Lasika. Di Lasika 6 jam. Oh iya, murah. DAT kaset. Tahu DAT kaset? Ingat yang di episode opening kemarin ini loh. Kaset kecil ini loh. Nah, ini DAT kaset ini namanya.
Kaset kecil ini. Itu 100.000 sama VHS kaset. Masih ingat tuh kaset VHS ini nih. Nih. Dan Ini itu terdata. VHS Masih KS. ada. Nah, VHS kaset ini terdata masih ada. Ini loh. Ya opo, akomodasinya 350. Ini sudah termasuk makan, ngopi, ya kan, rokok dan lain sebagainya. Oke, ini salah satunya, ini surat pernyataan. Iyalah, wow. Cirinya ada rock progresif ternyata Pumas itu ya. Rock progresif ya. Berarti Berarti itu masih belum ini ya, kita belum mengenal game kita. masih belum masuk kalau nggak salah, Belum. tahun-tahun itu kan masih belum Ya. masuk ya. Belum. Karena memang kita punya player yang memang basicnya berbeda-beda musik. Oke, oh berarti yang disebut alternatif di sini definisi alternatif.